Indonesia memiliki kekayaan alam yang berlimpah, meliputi hamparan pegunungan hingga luasnya lautan. Dalam upaya menjaga kekayaan alam di Indonesia, Presiden Republik Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2021 menetapkan kebijakan penyelamatan danau prioritas nasional. Danau prioritas nasional merupakan danau yang memiliki nilai strategis ekonomi, ekologi, dan sosial budaya yang mengalami tekanan, kerusakan, dan degradasi lingkungan yang tinggi. Satu di antara 15 danau prioritas nasional yang ditetapkan adalah Danau Kaskade Mahakam di Provinsi Kalimantan Timur. Secara administrasi, Danau Kaskade Mahakam membentang melintasi dua kabupaten, Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Kutai Barat. Danau Kaskade Mahakam merupakan kesatuan kawasan dari 20 danau yang meliputi 3 danau besar, yaitu Danau Semayang, Danau Melintang, dan Danau Jempang. Tidak hanya berfungsi sebagai sumber daya air, Danau Kaskade Mahakam memiliki beragam nilai strategis bagi Kalimantan Timur. Sebagai sumber air baku untuk kegiatan perkebunan, pertanian, dan pengolahan air minum, sebagai lumbung perikanan air tawar, habitat bagi 147 spesies ikan, 15 familia tumbuhan, 298 spesies burung, dan habitat bagi fauna endemik Kalimantan, yaitu pesut mahakam. Sebagai jalur transportasi air, sebagai potensi pariwisata alam dan budaya, habitat bagi kesatuan hidrologis gambut yang bermanfaat sebagai pencegah perubahan iklim, dan sebagai sumber penghidupan masyarakat. Namun, seiring berkembangnya pembangunan dan aktivitas manusia, kini Danau Kaskade Mahakam terancam. Sampai tahun 2021, Yayasan Konservasi Rasi mencatat jumlah pesut mahakam tersisa sejumlah 67 ekor. Ancaman terhadap pesut mahakam besar dipengaruhi oleh kegiatan perikanan yang berbahaya dan tidak berkelanjutan oleh masyarakat. Danau Kaskade Mahakam kerap mengalami penurunan kualitas air akibat peningkatan kegiatan masyarakat di badan air dan sempadan yang membuang sampah dan limbah langsung ke badan air. Kalau sampah di sini kan ya tadi dibuang ke anu aja kan, bisa ke sungai kan, kayak di sini kayaknya dengan rendah kan dibuang kan di tanah kan, jadi air naik larut bersama airnya. Nah itu adalah sebagai dampaknya, akibat ya, sebabnya adalah di perkebunan sawit. Bukan cuma perkebunan sawit, pemukiman juga. Ya, jadi sumber dampak itu adalah di perkebunan, ya, di permukiman, juga kegiatan lain seperti pertambangan. Ya, kalau pertambangan itu biasanya TSS-nya tinggi, itu menyumbang ke pendangkalan. Nah, kalau sawit, selain juga TSS-nya tinggi pada saat pembukaan lahan, lalu sudah besar dia kan pemubukan. Pemupukan itulah sisa pupuknya kalau tidak langsung terserap atau kelebihan terbawa air, dia masuk ke perairan. Berdasarkan data dari Balai Wilayah Sungai Kalimantan IV, laju sedimentasi di Danau Kaskade Mahakam berkisar 200 hingga 300 ribu ton per tahun, dengan estimasi ketebalan sedimen yang mengendap hingga 3 mm per tahun. Tidak hanya mengancam ekosistem danau, pendangkalan yang terus terjadi dapat mengancam kehidupan masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur. Sekarang kalau danau itu dangkal, ya, tidak mampu menampung air pada saat mahakam banjir, maka dampaknya itu akan sampai ke hilir.
Jadi hilir potensi banjirnya akan lebih tinggi dari sisi muka airnya dan juga lebih lama. Kemarin misalkan itu bisa beda tingginya bisa 4 meter. Kalau 4 meter dengan luasan anggaplah 80.000 hektar, maka itu akan ada volume 3,2 miliar kubik. 3,2 miliar kubik itu kalau ditampung di bendungan itu perlu 4 bendungan setara Jati Gede. Kalau itu hilang, maka kita sama aja menghilangkan aset senilai 10,5 T lebih. Itu pertama. Nah, dampaknya apa? Kalau misalkan sampai danau itu nggak berfungsi, kamu hilang, itu kalau air dimasukkan ke Mahakam selama 1 hari, ya itu bisa menaikkan air sekitar 32 meter. Jadi kalau misalkan Samarinda itu Mahakam airnya dinaikin 30 meter, artinya kantor gubernur pun hilang. Bukan cuma kantor gubernur, seluruh pemukiman di tepi sungai dari mulai yang Kota Bangun sampai Anggana Deka sana itu hilang. Kalau dimasukkan air itu pelan-pelan selama 10 hari, ketinggiannya masih 3,2 meter. Yang pasti kalau 3,2 lantai pertama masih tenggelam. Nah kalau danaunya rusak atau apa, tentunya kan perikanannya turun. Misalkan 1,3 triliun itu bisa turun. Ya, itu dari sisi perikanan. Ke hati misalkan kalau danau rusak, kita nggak akan lihat lagi bekantan. Kita tidak akan lagi lihat lutung abu-abu. Kita tidak akan lagi lihat pesut. Padahal itu adalah kekayaan yang mungkin satu saat anak cucu kita akan bertanya. Terus dari sisi misalkan tentang pemukiman, jelas ya banyak orang akan miskin. Ya, kalau misalkan nangkap ikannya sudah berkurang, ikannya berkurang, dari 80 anggaplah kita ngadepin 10.000 aja yang miskin, itu udah persoalan. Dalam upaya penyelamatan Danau Kaskade Mahakam, Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional melalui tugas dan fungsi dalam pengendalian pemanfaatan ruang masih terus bergerak dalam mengusung kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan Danau Kaskade Mahakam. Direktorat Jenderal ini mempunyai 2 peran utama. Yang pertama dalam pencegahan dan yang kedua di dalam penindakan atau penertiban. Dalam pencegahan kita mendorong dan memfasilitasi pemerintah daerah untuk menyusun perangkat pengendalian yang dapat digunakan untuk melakukan upaya-upaya pengendalian pemanfaatan ruang agar tidak melenceng dari rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Kemudian di ranah penertiban atau penindakan, kita juga melakukan upaya-upaya penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang yang terjadi. Kita tahu bahwa kerusakan danau, baik itu danau prioritas nasional atau danau-danau yang lain, pada umumnya itu disebabkan karena adanya pemanfaatan ruang yang tidak sejalan dengan upaya pelestarian danau itu sendiri. Misalnya pemanfaatan ruang yang menimbulkan erosi di bagian hulu itu bisa mengakibatkan pendangkalan danau. Kemudian pemanfaatan ruang di sekitar danau dapat mengakibatkan cemaran-cemaran masuk ke badan air. Begitu juga pemanfaatan ruang di badan airnya itu sendiri, seperti keramba yang berlebih mengakibatkan air danau itu tercemar oleh pakan ikan. Nah, dengan adanya pengendalian pemanfaatan ruang, kegiatan-kegiatan yang berpotensi merusak kelestarian danau itu bisa kita kendalikan, kita kurangi, kita cegah. Sehingga apabila kegiatan-kegiatan itu tidak ada lagi atau terkelola dengan baik, maka
danau prioritas nasional ini insya Allah bisa kita selamatkan, bisa kita jaga kelestariannya. Strategi penyelamatan danau prioritas nasional bisa diungkapkan dalam satu kalimat pendek, yaitu kolaborasi dan konsistensi. Kolaborasi artinya semua pemangku kepentingan memberikan sumbangsih positif dalam upaya-upaya penyelamatan danau prioritas nasional. Sedangkan konsistensi mengandung pengertian setelah kita mempunyai komitmen, kita terus menjaga agar upaya-upaya itu bisa dilaksanakan secara konsisten dari waktu ke waktu, dari satu tempat ke tempat yang lain. Dalam tataran yang lebih praktis, kami berharap pemerintah daerah, kabupaten, kota di mana danau-danau prioritas nasional ini berada segera menetapkan perangkat pengendalian untuk mengendalikan pemanfaatan ruang di sekitar danau berdasarkan rencana tata ruang yang berlaku. Dan setelah perangkat pengendalian pemanfaatan ruang ini ditetapkan dengan peraturan kepala daerah, kita harus konsisten untuk menerapkan itu baik di dalam upaya pencegahan maupun penindakan terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang yang terjadi. Pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan Danau Kaskade Mahakam terbagi dalam 4 wilayah pengendalian. Wilayah pengendalian badan air danau, sempadan danau, perlindungan sempadan, dan pengaman ekologis. Arahan pengendalian pada badan air danau yaitu dengan mendorong pemanfaatan ruang untuk kegiatan perikanan berkelanjutan dengan pelarangan penggunaan alat tangkap perikanan yang berbahaya seperti electrofishing, racun, sawar kasa panjang, atau alat lainnya yang mengancam ekosistem perikanan, menimbulkan monopoli maupun konflik sosial. Pengendalian juga dilakukan dengan pengaturan larangan penambahan bangunan rakit dengan tujuan selain untuk konservasi danau. Arahan pengendalian pada sempadan danau yaitu dengan mendorong pemanfaatan ruang sebagai kawasan lindung yang dapat mendukung kelestarian dan konservasi danau. Pengendalian juga dilakukan terhadap kegiatan permukiman yang telah terbangun dengan penyesuaian pada penyediaan jaringan limbah dan sampah yang dikelola secara terpadu, sehingga tidak langsung mencemari badan air, serta larangan penambahan pembangunan permukiman baru di sepanjang sempadan danau dan sungai. Yang kita bisa lakukan hanya bisa kita atur dengan jarak bangunan dari bibir sungai harus paling tidak 30 meter dari bibir sungai ke darat. Itu yang kita anjurkan. Dan tidak boleh membangun rumah di bantaran sungai. Arahan pengendalian pada perlindungan sempadan yaitu dengan membatasi alih fungsi lahan dari kegiatan budidaya dengan pembatasan jenis kegiatan dan intensitas pembangunan guna meningkatkan fungsi ekologis kawasan. Pemanfaatan ruang di perlindungan sempadan danau didorong untuk dipertahankan fungsi alaminya. Arahan pengendalian pada pengaman ekologis yaitu dengan mengatur alih fungsi lahan untuk kegiatan perkebunan monokultur seperti perkebunan sawit dan kegiatan pertambangan, dengan memastikan limbah dan residu kegiatan pemanfaatan ruang tidak mencemari danau, serta mendorong rehabilitasi das pada lahan kritis untuk meningkatkan fungsi lahan sehingga dapat mendukung optimalisasi fungsi danau. Pengaturan pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan pada zona kendali dan zona yang didorong yang ada di wilayah pengendalian. Zona kendali adalah zona dengan konsentrasi pemanfaatan ruang dan dominasi pemanfaatan ruang yang tinggi dan berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Zona yang didorong adalah zona
dengan konsentrasi pemanfaatan ruang dan dominasi pemanfaatan ruang yang rendah yang perlu ditingkatkan perwujudan pemanfaatan ruangnya sesuai dengan rencana tata ruang. Kita mendesain di tata ruang itu menggerakkan pusat-pusat ekonomi itu pola ruangnya kita arahkan ke darat, Pak. Gitu, supaya pergerakan orang itu ke depan juga ke arah darat. Gitu. Jadi sungai nanti tidak terbebani dengan persoalan sosial yang akan jadi persoalan ekonomi. Untuk mewujudkan zona kendali dan zona yang didorong, ditetapkan pemberian insentif dan disinsentif pemanfaatan ruang sebagai upaya mewujudkan tata ruang agar dapat sesuai dengan rencana tata ruang. Pemberian insentif dapat berupa pemberian kompensasi, subsidi, imbalan, penyediaan sarana dan prasarana, penghargaan, dan publikasi atau promosi. Sedangkan untuk pemberian disinsentif dapat berupa kewajiban memberi kompensasi atau imbalan, pembatasan penyediaan prasarana dan sarana, dan pemberian status tertentu. Terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang, seperti tidak mentaati rencana tata ruang, tidak mematuhi ketentuan pemanfaatan ruang, dan menghalangi akses terhadap kawasan milik umum yang terjadi setelah ditetapkan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah, akan diberikan sanksi administratif. Dapat berupa peringatan tertulis, denda administratif, penghentian kegiatan, penutupan lokasi, pencabutan atau pembatalan KKPR, hingga pembongkaran bangunan dan pemulihan fungsi ruang. Dengan pengaturan pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan Danau Kaskade Mahakam, harapannya kegiatan pemanfaatan ruang dapat terkendali dan terwujud sesuai rencana tata ruang guna mendukung kelestarian Danau Kaskade Mahakam, sehingga dapat terus memberikan manfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Muhammad Fitra Fernanda, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur, menyampaikan bahwa penting bagi kita untuk melakukan pengendalian pada daerah sekitar Danau Kaskade Mahakam dengan upaya perlindungan terhadap fungsi kawasan sekitarnya. Hal ini tentunya dibutuhkan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang sebagai kebijakan yang dapat dijadikan acuan dalam upaya mengendalikan dan mengembalikan fungsi danau. Oleh sebab itu, kita perlu saling bersinergi dalam upaya optimalisasi pengendalian dan penyelamatan Danau Kaskade Mahakam agar ruang di dalamnya tetap terjaga dan berkelanjutan, serta memberikan dampak positif kepada masyarakat sekitar, tidak hanya dari aspek ekonomi, tetapi juga aspek lingkungan, kesehatan, dan sosial budaya. Selamatkan danau, selamatkan air, selamatkan kehidupan, selamatkan kita semua. Selamatkan danau, selamatkan kita. Selamatkan danau, selamatkan kita. Selamatkan danau, selamatkan masyarakat desa Merintang. Selamatkan danau, selamatkan kita. Selamatkan danau, selamatkan kita.